Shalom Salam Podcast Eksposisi Alkitab. Kita akan belajar apa itu kasih karunia yang fana. Kasih karunia yang fana menunjukkan bahwa ada kasih karunia sementara yang diberikan Allah, tetapi itu memudar seiring waktu. Kata fana berarti cenderung menghilang seperti uap. Merriam-Webster Daring beberapa menerapkan istilah ini secara teologis untuk membuat kasus bagi kemampuan orang percaya untuk selalu sukarela kehilangan keselamatan. Dia memiliki kasih karunia Allah tetapi itu fana. Tetapi apakah kasih karunia penyelamatan Allah itu fana? Apakah itu sementara? Bisakah itu hilang? Kami tidak percaya begitu. Mereka yang membuat kasus untuk kasih karunia yang fana dapat merujuk pada ayat-ayat seperti Matius 24 ayat yang ke-10, di mana Yesus berbicara tentang mereka di dunia ini yang murtad. Yesus menyamakan orang-orang percaya ini yang bersalah karena pengkhianatan kekal dengan pohon yang tidak memiliki akar yang kuat dalam Markus 4 ayat 17. Penulis Ibrani 6 ayat 1 sampai ke 6 kemungkinan besar Paulus mengatakan seperti ini. Karena itu marilah kita melangkah keluar dari asas-asas ajaran tentang Kristus dan maju ke tahap yang lebih tinggi, tidak meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada maut dan dasar iman kepada Allah. Pengajaran tentang upacara-upacara pembersihan, penumpangkan tangan, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Dan jika Allah mengizinkan, kita akan melakukannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang pernah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia duniawi yang akan datang. Namun yang murtad tidak mungkin dikembalikan kepada pertobatan, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah dan menghinanya di muka umum. Bagaimana kita memahami konteks Ibrani dan perkataan Yesus, karena kitab suci tempat lain berfokus pada kasih Allah yang tak bersyarat bagi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Bagaimana dengan pengetahuannya sebelumnya tentang kita sebelum dunia dijadikan? 1 Petrus 1 ayat 20. Panggilannya yang efektif Matius 22 ayat 14 dan pemulihannya Efesus 1 ayat keempat. Bagaimana dengan kelahiran kembali Yohanes 3:3, ciptaan baru 2 Korintus 5 ayat 17 dan kemampuan Allah untuk mengamankan keselamatan dengan kuasa yang melampaui kuasa kita sendiri. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ke 6. Bagaimana dengan janji Yesus bahwa tidak seorang pun dapat merebut kita dari tangannya. Yohanes 10 ayat 28 dan ketidakmungkinan apapun atau siapapun untuk memisahkan kita dari kasihnya. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Semua bagian ini menentang gagasan tentang kasih karunia yang fana. Pertama, ingatlah bahwa Ibrani dicirikan sebagai buku Yesus lebih baik dari. Penulis secara sistematis menyatakan bahwa Yesus lebih unggul daripada malaikat, Harun, Musa, imamat, sabat, para leluhur, bait suci, kurban, dan sebagainya. Pembaca penulis adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya, yang karena memiliki ajaran-ajaran dasar pada perjanjian lama, bayang-bayang dalam Ibrani 10 ayat 1, tidak memahami hakikat Kristus, bahwa para murtad berjalan bersama dengan Yesus sepanjang pelayanannya dan tidak memahami hakikat Kristus sampai ia bangkit dari antara orang mati dan menjelaskan kembali kepada mereka dalam Lukas 24 ayat 27. Bangsa Israel merasakan karunia sorgawi Allah sepanjang sejarah mereka. Keluaran 16. Mereka berbagi dalam Roh Kudus, misalkan Simson dan hakim-hakim dalam Hakim 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan Keluaran 19:25 dan kuasa-kuasa zaman Kristus yang akan datang Keluaran 7 sampai dengan 11. Namun penulis Ibrani memperingatkan mereka, ini bukanlah kepercayaan yang menyelamatkan. Kristuslah yang menyelamatkan. Tampaknya mereka yang mengaku sebagai orang percaya tetapi kemudian murtad melakukannya karena mereka percaya pada premis yang salah, atau mereka tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sejak awal. Lihat 1 Yohanes 2:19. Kedua, pertimbangkanlah simbol dan gambaran keselamatan kita. Misalnya kelahiran ciptaan baru berada di dalam Kristus. Kami percaya gambaran kasih karunia itu menghancurkan kasih karunia yang fana lebih baik daripada argumen lainnya. Peran apa yang dimiliki oleh seseorang dapat memilih jalannya masuk atau keluar dari kelahirannya sendiri? Siapa yang dapat membatalkan ciptaan baru yang tidak dibuat tangan manusia? 2 Korintus 5 ayat 1. Mungkin bukti yang paling meyakinkan adalah bahwa Alkitab berbicara lebih dari 270 kali tentang keberadaan kita di dalam Kristus. Kebenarannya adalah bahwa kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus dan Dia yang duduk di sebelah kanan Allah. Hidupmu sekarang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3, 1 dan 3. Pria, wanita atau anak manapun yang dapat meraih surga mencuri dirinya keluar dari Kristus dan menyatakan saya kehilangan keselamatan saya,
kehilangan keselamatan saya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ke 6 berbicara tentang keselamatan kita dengan cara mengesampingkan gagasan tentang kasih karunia yang bersifat sementara. Petrus berbicara tentang keselamatan sebagai sesuatu yang sudah lewat, sekarang dan akan datang. Penekanannya ditambahkan, segala puji Tuhan kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali kepada suatu pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, rusak, dan pudar. Bagian ini tersimpan di surga bagi kamu yang karena imanmu dilindungi dalam kuasa Allah sampai kedatangan keselamatan yang telah siap untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dalam segala hal kamu sangat bersukacita. Allah menangkap kita, keselamatan masa lalu, memelihara kita, keselamatan masa kini, melengkapi kita, keselamatan untuk masa depan. Dia akan melakukannya dengan melindungi kita dengan kuasanya. Mengatakan bahwa Allah dapat kehilangan kita berarti meremehkan kuasanya dan mengabaikan firman-Nya. Petrus mengingatkan kita bahwa mempercayai Yesus adalah dasar untuk sukacita yang aman dan kekal. Kasih karunia yang fana bukanlah kasih karunia sama sekali. Ajaran tentang kasih karunia yang fana menghapus rasa aman kita di dalam Kristus dan menimbulkan keraguan atas dasar sukacita kita. Puji Tuhan, kasih karunia-Nya tidak fana. Kita memiliki suatu warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat rusak, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Shalom.